Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maslan Pangaribuan. Di sini saya akan mempraktekkan asuhan persalinan normal atau APN dengan 58 langkah. Alat yang dibutuhkan adalah partu set, setting set, air DPP, kemudian kapas DPP, tolenek atau Doppler, kemudian ada lidokain 1% sebanyak 5 ampul, kemudian oksitosin 10 mg sebanyak 4 ampul, vitamin K1 1 ampul, ergometrin 2 ampul. Kemudian betadine, metlin, benang jahit Jergat plain atau komik ukuran 2,0 atau 3,0, squid 10 cc 1, squid 3 cc 2, squid 1 cc 1, termometer, korentan, tensimeter, stetoskop, Meerbeken atau bengkok, perlengkapan bayi, popok bayi, baju bayi, dan topi bayi, sarung tangan dan sarung kaki bayi. Kemudian ada waslap 2, perlengkapan ibu, kain atau sarung, baju ibu yang bersih dan kering, pakaian dalam, pembalut, kemudian handuk 2 buah untuk mengeringkan bayi, kemudian kain bersih dan kering untuk alas bokong. Ada APD atau alat pelindung diri, celemek, kacamata Google, topi medisnya, dan sepatu boot. Kemudian alat kegawat daruratan buat ibu. Ada infus RL, infus set, avokat, PKC, kapas alkohol, tourniquet,
P3cc sebanyak 9 biji. Kemudian ada obat-obat kegawat daruratan, oksitosin sebanyak 4 ampul, PTD-nya 1 ampul, diazepam 10 mg 1 ampul, sulfas atropin 1 ampul, ergometrin 2 ampul, prostaglandin 6 tablet. Kemudian untuk alat kegawat daruratan, manual plasenta, sarung tangan yang panjang yang steril 1 pasang, sarung tangan steril 1 pasang, kemudian ada cover 1, polikateter 1, spek 5cc 1. Alat kegawat daruratan untuk bayi baru lahir dengan aspeksia, tempat tidur bersih dan datar. Kemudian ada ambu bag atau balon ukuran 0 atau 1. Kemudian ada dili, kasa DTT, termometer, mirror beken atau bengkok, stetoskop pediatri, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari perut bayi. Kemudian ada pakaian bayi, bedong, baju bayi, popok bayi, topi bayi, sarung tangan dan sarung kaki, kemudian handuk kering dan bersih untuk mengeringkan bayi, kain yang kering dan bersih untuk mengganjal punggung bayi, leher bayi ya. Kemudian ada oksigen lengkap dengan regulator, kanul oksigen. Persiapan selanjutnya ada larutan klorin, kemudian air GBT, piring plasenta, safety box. Berikutnya ada 3 tempat sampah, yaitu yang warna kuning untuk tempat sampah infeksius, yang hitam untuk tempat pakaian yang kotor, yang warna merah adalah untuk tempat sampah rumah tangga. Langkah pertama, kenali gejala dan tanda kala 2, yaitu mendengar dan melihat tanda gejala kala 2. Ibu merasakan dorongan yang kuat untuk menerang. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat di anus dan vulva. Melihat perineum menonjol, anus dan vulva membuka. Cek kelengkapan alat. Cek partuset. Patahkan ampul oksitosin. Tempatkan spray 3cc di dalam partuset.
Tempatkan betadine ke dalam kom kecil. Tutup kembali 4 pisau. Cek kelengkapan alat resusitasi. Meja resusitasinya, ambubednya, oksigen, memakai APD atau alat pelindung diri. Pertama kita pakai celemek, pakai topi medis, memakai kacamata Google atau besok, kemudian memakai sepatu boot, melepaskan perhiasan dan menyimpan perhiasan, kemudian mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Lalu keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Dekatkan alat ke pasien. Air mencapai. Ibu, nama ya Bu, Ibu. Memakai sarung tangan di tangan yang digunakan untuk periksa dalam, yaitu tangan kanan. Kemudian memasukkan oksitosin ke dalam spray 3 cc. Masukkan ampul ke dalam septic. Tutup kembali spray. Pinggirkan setengah koper. Pakai sarung tangan yang kedua, yaitu di tangan kiri. Langkah selanjutnya, membersihkan perineum dengan kapas EDD. Ibu Ani, ya Bu, maaf ya Bu, saya bersihkan dulu kemaluannya ya Bu. Ya, bisa tarik sedikit selimutnya ke atas. Sudah cukup Bu. Oh ya, gimana Bu? Bersihkan labia mayora dengan tangan kiri, membuka labia mayora kiri dan kanan.
enak sedikit ya Bu Anda. Melakukan pemeriksaan dalam. Nilai pembukaan sudah lengkap atau tidak. Nilai selaput ketuban masih utuh atau sudah pecah. Nilai penurunan kepala. Nilai posisi ubun-ubun kecil. Palpasi apakah ada bagian terkecil dari janin seperti jari atau tali pusat yang teraba di samping kepala. Bila teraba tali pusat di samping kepala, jangan dilakukan amniotomi. Bila tidak teraba, lakukan amniotomi. Yaitu satu tangan mengambil setengah kohor, kemudian tempatkan setengah kohor ke dalam vagina di antara kedua jari yang melakukan PD dengan bagian yang tajam di antara kedua jari. Masukkan secara berlahan-lahan sampai menyentuh selaput ketuban. Setelah menyentuh selaput ketuban, arahkan setengah kohor dengan memutar bagian yang tajam ke selaput ketuban. Kemudian dengan bantuan kedua jari tangan, torehkan setengah kohor ke selaput ketuban sampai selaput ketuban pecah. Lalu keluarkan setengah kohor dengan mengarahkan bagian yang tajam di antara kedua sela-sela jari, keluarkan secara berlahan-lahan dan tempatkan setengah kohor ke dalam liar beket. Biarkan tangan tetap di dalam vagina untuk memastikan bahwa bagian dari terkecil dari janin tidak ikut keluar. Bila ada bagian terkecil dari janin yang ikut keluar, lakukan tindakan segera atau rujukan. Setelah melakukan amniotomi, pastikan penurunan kepala, kemudian nilai air ketuban dari jumlahnya, apakah sedikit atau banyak atau kering, warna air ketuban putih keruh normal, apakah ketubannya bercampur mekonium atau dia hijau kental. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan dalam, keluarkan tangan dari dalam vagina secara berlahan-lahan. Sebentar Ibu ini. Ibu gak enak ya Bu. Kemudian buang sampah dan air ketuban ke dalam tempat sampah infeksius. Tempatkan setengah kohor dan liur beket ke dalam larutan klorin selama 10 menit. Celupkan tangan ke dalam larutan klorin, kemudian lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik. Dan rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Ibu Ina udah. Kemudian cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Lalu keringkan tangan dengan tisu atau handuk kering dan bersih. Ibu Ina, tadi hasil pemeriksaan darahnya, pembukaannya sudah lengkap Ibu. Bayinya bagus, jantungnya normal 135 kali per menit. Sekarang kalau mules, ada terasa pengen Ibu pengen menelan atau pengen buang air besar, Ibu boleh menelan ya Bu. Ibu saya udah sakit banget, Iya. Ibu mau milih posisi menelannya seperti apa? Seperti ini aja Bu. Setengah duduk aja. Iya Bu. Oh iya udah baik Bu. Pak, tolong dibantu istrinya tetap didukung, dilap keringatnya, dipegangin tangannya supaya ibunya lebih semangat. Nanti kalau ibu mau merubah posisi sesuai keinginan ibu, misalkan dia mau jongkok, berdiri, tolong dibantu ya Pak. Ayo Bu, terasa mulas ya Ibu Ina? Terus Bu. Ayo Ibu, kalau terasa mulas pengen buang air besar, pengen menelan, ayo ngeden ibunya, ambil napas, ngeden. Tahan, ngeden Ibu, iya, pinter ibunya. Lagi, kalau masih mulas lagi, Ibu ulang lagi ngedennya. Iya, pinter, maju Bu, hebat, luar biasa ibunya. Iya, kalau mulasnya sudah hilang, Ibu boleh istirahat ya.
ambil napas biasa, ya, supaya ibu lebih tenang. Bagus ibu, kepala bayinya tuh udah terlihat. Iya bu. Minum ya bu, Iya bu. minum ya, supaya nggak kering ya. Pak, boleh dibantu dikasih minum istrinya Pak atau makan? Mendengarkan DJJ jika kontraksi relaksasi. Gimana ibunya? Masih mulai sudah mulai lagi? Mulus bu. Ayo, boleh ngeden lagi. Ayo, kumpulin napasnya, ambil napas, ayo ngeden. Jangan ditiup. Jadi bu, salah bu. Iya, ayo. Seperti ibu pengen buang air besar. Ayo, ngeden di bawah. Kan ada yang berasa keluar. Iya. Aduh, Bu. Pinter. Aduh. Iya, hebat. Ayo lagi. Aduh, bisa nggak kuat bu. Nggak kuat, ayo. Bisa, semangat ibunya. Ambil napas lagi, ngeden lagi. Iya, hebat ibu. Iya, iya. Jika kepala bayi tampak di depan pulpa 5-6 cm, pasang handuk di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Maaf ibu Ina, saya pasang handuknya ya. Ayo bu. Tempatkan kain bersih dan kering di bawah bokong ibu dengan dilipat sepertiga. Ibu Ina, maaf pantatnya bisa diangkat sedikit. Iya, maaf ya bu. Iya, bagus sudah ibu. Iya, taruh lagi. Membuka tutup partuset. Memakai sarung tangan dengan kedua tangan. Tangan kiri melindungi perineum, tangan kanan menahan kepala bayi agar tetap fleksibel. Ya ibu, sambil menahan ibu, pelan-pelan ibu. Iya, pintar sakit, ibu. Bu. Pintar ibunya, hebat. Dikit lagi ibu. Iya, dikit lagi. Ayo ibu, masih sakit? Masih mules ibu Ina? Kalau belum, boleh istirahat. Ayo, lagi, iya, dikit lagi. Oke, iya ibu, napasnya pelan-pelan, iya, dikit lagi, pelan lagi ibu. Pelan, dikit lagi. Aduh bu. Setelah kepala bayi lahir, cek apakah ada lilitan tali pusat. Jika terdapat lilitan tali pusat longgar, lepaskan tali pusat dari kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan kuat, klem di 2 tempat dan potong tali pusat. Kemudian menunggu kepala melakukan putaran taksi luar dengan spontan. Setelah kepala melakukan putaran taksi luar, pegang kepala bayi secara biparietal. Arahkan kepala bayi ke bawah, ke depan. Untuk melahirkan bahu depan, arahkan kepala bayi ke atas, ke depan. Untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, pindahkan tangan untuk menyangga kepala bayi. Kemudian tangan kiri menusuri bahu, perut, kedua kaki sampai kedua mata kaki bayi.
Lalu tempatkan bayi di atas perut ibu. Nilai selintas. Apakah bayi menangis kuat? Gerakannya aktif, warna kulit kemerahan. Bila salah satu negatif, langsung potong tali pusat, pindahkan bayi ke meja resusitasi untuk melakukan resusitasi pada bayi dengan asfiksia. Bila semuanya bagus, keringkan bayi mulai dari kepala, leher, dada, perut, sampai kaki kecuali kedua telapak tangan. Ganti selimut yang basah dengan yang kering. Kemudian selimuti bayi, tutup kepala, dada, perut kecuali tali pusat. Palpasi fundus uteri untuk mengetahui apakah ada bayi kedua atau kehamilan tunggal. Ibu Ina, maaf ya, sebentar ya Dek ya. Saya pegang perutnya ya Bu, gak enak rasanya. Beritahu ibu untuk disuntik. Ibu Ina, saya suntik ya Ibu. Ibu. Di paha ya Bu. Maaf ya Bu, sakit sedikit. Suntik oksitosin 10 unit di paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi. Tempatkan spirit ke dalam septico. Kemudian pegang tali pusat sepanjang 5 cm dari pusat bayi. Pasang rem pertama sepanjang 3 cm dari pusat bayi. Kemudian dorong isi dari tali pusat ke arah ibu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Pasang klem kedua dengan jarak 2 cm dari klem pertama. Pegang kedua klem, potong tali pusat di antara kedua klem dengan melindungi perut bayi dari ujung gunting tali pusat. Ikat tali pusat dengan benang tali pusat atau umbilical clamp. Pastikan umbilical clamp terpasang dengan baik. Kemudian lepaskan clamp tali pusat, tempatkan di dalam peluru. Tempatkan bayi di dada ibu untuk skin to skin dan IMD. Ibu Ina di bayinya, selamat ya, bayinya laki-laki. Aduh cakep ibu, kayak bapaknya. Cium ya Bu. Bu, bayinya kita taruh di dada ibu ya.
supaya bayinya hangat, jantungnya lebih bagus, pernapasannya bagus. Ibu, ibu pegang bayinya bu supaya nggak dulu. Saya selimutin ya bu, dada bayinya harus nempel di dada ibu, agak ke bawah sedikit supaya dia nanti bisa meraih puting susu ibu. Dia nanti kan nyari sendiri ibu. Pasang kopi ya bu. Ya bu. Ibu sambil lihat-lihat bayinya napas atau tidak, menangis enggak, warna kulitnya kemerahan atau tidak. Kalau misalkan nanti bayinya tidak kemerahan atau dia diam nggak napas, ibu langsung bilang ke saya ya. Nah, ibu boleh peluk bayinya supaya dia hangat, supaya dia nyaman di perut ibu. Nah, ya dek. Manajemen aktif skala 3. Pindahkan klem tali pusat sepanjang 5-10 cm di depan vulva. Cek apakah uterus berkontraksi dengan cara tangan kanan menegangkan tali pusat, tangan kiri di atas sempisis. Raba apakah uterus berkontraksi. Jika uterus berkontraksi, lakukan penegangan tali pusat terkendali atau BTT, yaitu arahkan ke bawah dan tangan kiri di atas simfisis dengan cara dorsokranial, yaitu dorong ke belakang dan ke atas secara bersamaan sampai tali pusat tampak di depan vulva. Arahkan tali pusat ke bawah dan ke atas. Bila tali pusat tampak di depan vulva, pegang tali pusat dengan kedua tangan, putar dengan satu arah sampai semua selaput ketuban terpilih. Lalu lahirkan plasenta, tempatkan plasenta ke dalam piring plasenta. Lakukan rangsangan taktil, massage fundus uteri, yaitu tangan kiri di atas fundus uteri, massage sebanyak 15 detik atau 15 kali sampai ibu Ina sedikit gak enak ya rasanya ya bu, gak enak rasanya, sampai uterus berkontraksi dengan kuat, yaitu teraba keras atau globular. Gimana ibu, mulai perutnya? Bagus. Bayinya muslim nggak ibu? Iya bu. Lihat ya ibu ya. Langkah selanjutnya kita cek kelengkapan plasenta. Yang dicek pertama adalah sisi sisi maternal, yaitu sisi yang menempel ke ibu. Cek kelengkapan kotiledon. Untuk mengecek kelengkapan kotiledon, kita kumpulkan kotiledonnya, apakah ada bagian yang berlubang. Kalau setelah kita kumpulkan ada bagian yang berlubang, kemungkinan ada kotiledon yang tertinggal. Kemudian dilihat, kita kumpulkan untuk melihat selaput ketubannya lengkap atau tidak. Lihat juga apakah ada pengapuran di kotiledon. Kemudian kita cek ketebalan plasenta dengan cara tusuk di daerah kotiledon. Normal, tebalnya 2-3 cm. Yang kedua, cek sisi total. Ukur diameter plasenta pakai jari, normalnya 25-30 cm. Kemudian diukur panjang tali pusat. Normal panjangnya 50 cm.
Kemudian kita lihat apakah ada dua vena dan satu arteri. Jika semuanya sudah lengkap, tempatkan plasenta ke kantong plastik atau tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita cek sumber perdarahan. Evaluasi laserasi jalan lahir. Itu ambil kasa, bungkus 2 jari tangan, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Buka labia mayora di bidang kanan. Cek di jam 6. Apakah ada laserasi di jam 6? Kemudian pindahkan ke jam 9 untuk melihat apakah ada laserasi di antara jam 9 sampai jam 10, jam 11. Kemudian tekan ke arah jam 12 untuk mengevaluasi apakah ada laserasi di antara jam 11 sampai jam 1. Kemudian pindahkan lagi ke jam 3 untuk melihat apakah ada laserasi di jam 2 atau jam 5. Jika terjadi laserasi dan ada perdarahan aktif, lakukan hektin atau penjahitan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan. Ibu mules nggak perutnya, Ibu? Mules ya, sakit ya Bu? Iya. Ya nggak enak rasanya ya Bu. Mules, kalau mules itu tandanya bagus Ibu, nanti tidak terjadi perdarahan ya Bu Ina ya. Ibu nanti kalau terasa pengen kencing bilang ya Bu ya, pengen kencing nggak, ini agak banyak soalnya nih Bu. Iya Bu. Mau pipis, pakai pispot bisa nggak? Nggak usah begini aja. Oh, ya. Cobain pakai itu ya. Nanti nggak boleh nahan kencing ya Bu. Pastikan kandung kemih kosong dan terus berkontraksi dengan baik. Ibu, Ya, Bu. ini Ibu nanti raba itunya rahimnya Ibu ya, boleh diraba. Nih kalau yang mulesnya yang bagus, ini seperti ini Bu, keras. Ibu coba pegang nih, taruh Iya, dulu. Bu. Iya, itu keras, itu bagus. Kalau misalnya nanti tidak keras seperti itu namanya tidak bagus. Nanti Ibu bisa lakukan nanti kayak diusap-usap gini ya Bu. Rahimnya supaya dia muncul kontraksi Ibu. Iya. Ya. Terus kalau terasa agak banyak darahnya, nanti Ibu bilang ya Bu ya, cepat-cepat kasih tahu sama ibu bidannya ya. Iya, Dan Bu. kalau perutnya tidak mules langsung dibilang ya Bu ya. Iya. Nilai nadi dan keadaan umum baik. Ulangi penilaian setiap 15 menit 1 jam pertama postpartum dan setiap 30 menit pada jam kedua postpartum. Bila ada kelainan atau nilai yang tidak normal, lakukan tindakan yang sesuai atau rujukan. Kemudian nilai suhu tubuh ibu setiap 2 jam pada postpartum 2 jam pertama. Langkah selanjutnya, evaluasi dan estimasi kehilangan darah. Ibu Ina, maaf Ibu, bisa diangkat pantatnya enggak? Ya sedikit ya, saya tarik dari otot ini. Jika darahnya banyak, bisa ditampung dengan neopreten dan diukur jumlahnya berapa banyak. Atau kita lihat keadaan umur ibunya dan tekanan darah. Baru kita gulung kain dan ditempatkan ke dalam tempat sampah yang ada yang celupkan kanan ke dalam koin. Langkah selanjutnya, nilai nadi ibu dan keadaan umum. Bagus Ibu, jadi jantungnya normal. Ibu Ina, saya tensi dulu ya. Ibu ada keluhan enggak? Ibu masih ngerasa nyeri aja. Di mananya Ibu nyeri? Di bawah.
suhu tempatnya 110,7 Ya, Bu. Bayinya gimana Ibu? Mau nggak disuin? Ya, Bu. Bagus bayinya. Bagus, Bu. Iya merah ya Ibu bayinya ya. Nanti dengan jenjangnya tetap dilihat ya Bu. Ya, Bu. Kemudian semua alat yang dipakai kita bereskan direndam ke dalam larutan klorin. Kita pakai. Sampah-sampah yang sudah bahan-bahan yang sudah terkontaminasi masukkan ke dalam sampah yang infeksius. Kemudian kita bersihkan ibu dengan air ditetes. Ibu mau saya bersihkan dulu, ibunya saya pinjam bayinya ya Bu. Pak, boleh nggak digendong bayinya sebentar? Ibunya mau dibersihkan dulu, mau diganti. Pinjam ya Bu ya. Maaf ya. Pak, bayinya bisa digendong. Makasih ya Pak. Ibu Ina, saya bersihkan ya Bu. Ya, Bu. Ya Ibu Ina, saya bersihin dulu, maaf ya Ibu. Sedikit ya. Angkat pantatnya sedikit Ibu, miring ke sebelah kiri. Mulai taruh lagi. Ibu bisa miring ke sebelah kanan. Saya mau bersihin. Bu. Bisa angkat dulunya, ya. Sedikit lagi. Ya, oke. Ya, sini dulu. Bisa pakai ribbon balut ya Bu. Pakai yang celana dalamnya ya Bu. Ibu pegang pembalutnya Ibu dengan masukin kakinya ya. Ya. Ibu pakai baju. Kepala ya Ibu. Maaf Ibu masukin kepalanya.
nanti apa namanya? Ibu mau nyusuin? Iya Bu. Nyusuin ya. Pak, mana bayinya yang mau nyusuin? Ini Ibu lagi. Iya. Ini lucu sekali. Ibu mau makan, boleh ya Pak. Istrinya tolong dikasih makan yang sesuai. Kalau misalnya dia nanti apa mau makan apa buah atau nasi boleh ya Pak, disarankan makan ya. Makasih ya Ibu Ina. Iya Bu, terima kasih. Kemudian celupkan tangan ke larutan klorin, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, rendam sarung tangan dalam keadaan terbalik selama 10 menit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baru garingkan dengan tisu atau handuk kering. Kemudian memakai sarung tangan. Untuk memeriksa fisik. Baik. Ibu Ina, saya pinjam bayinya ya. Saya mau diperiksa dulu ya. Mau ditimbang panjang badannya. Nah. Melakukan pemeriksaan fisik bayi. Dari pertama kita timbang panjang badan, diukur panjang badannya, berat badan, kemudian kita periksa dari kepala, head to toe, dari kepala sampai ujung kaki, kemudian menilai refleks. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita memberikan salak mata. Berikan salak mata tetracycline 1% pada mata kiri dan kanan sepanjang sebesar beras. Kemudian pemberian vitamin K1 1 mg. Suntikan vitamin K 1 mg di paha kiri. Lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol, yaitu sepertiga paha atas. Secara IM. Lakukan aspirasi
Ibu masukkan obat. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan imunisasi hepatitis BO di paha kanan, kemudian pakai baju bayi. Pakaikan baju bayi. Nah, Dek, geser dikit ya. Kaki bayi. Cakep, Dek. Ini udah cakep, mau dipoto. Ibu Ina bayinya ini sudah dipakai baju, sudah ditimbang berat badannya 3 kilo, panjang badannya tadi 50 cm. Ini bagus. Semua tidak saya suntik vitamin saya lembu, tujuannya untuk menjaga pertahanan tubuh. Dan tadi juga setelah saya 1 jam setelah pemberian vitamin K, saya sudah berikan imunisasi hepatitis B. Ya, nah, nanti tinggal melanjutin lagi, nanti saat kontrol imunisasi selanjutnya, Ibu. Ibu mau bayinya mau disusuin, mau di mana, mau digendong atau sekarang sini? Celupkan tangan ke larutan klorin, kemudian lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan hendam dalam larutan klorin selama 10 menit.
lagi. Lepaskan sekaligus. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah. Kemudian keringkan tangan dengan tisu. Langkah selanjutnya, lakukan dokumentasi, yaitu melengkapi partograf. Lengkapi partograf bagian depan dan bagian belakang. Terima kasih. Sekian peragaan saya dalam praktek asuhan persalinan normal.